Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menerangkan, yaitu ada tugas selanjutnya dari pembahasan algoritma. Sekarang kita bahas tentang algoritma divide and conquer, dan juga ada algoritma greedy. Kemarin kan sudah saya terangkan untuk jenis-jenis algoritmanya ya. Sekarang ini melaju ke algoritma divide and conquer dan algoritma greedy. Oke, lanjut. Divide and conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divided imperials. Sekarang strategi tersebut menjadi strategi fundamental di dalam ilmu komputer dengan nama divide and conquer. Divide yaitu membagi masalah menjadi beberapa upaya masalah yang memiliki kemiripan dengan masalah semula namun berukuran lebih kecil. Idealnya bukan hampir sama. Conquer adalah artinya dalam memecahkan atau menyelesaikan masing-masing upah masalah secara rekursif. Selanjutnya adalah combine. Combine itu adalah menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi masalah semula. Objek permasalahan dibagi menjadi beberapa, yaitu adalah masukan, input, atau intents yang berukuran seperti tabel, metrik, eksponen, dan lain-lain. Berikut ada masalahnya. Tiap-tiap upah masalah mempunyai karakteristik yang sama, the same type, dengan karakteristik masalah asal sehingga metode divide and conquer lebih natural diungkapkan dalam skema rekursif. Selanjutnya adalah contoh-contoh masalah. Mencari nilai minimum dan maksimum. Persoalannya misalkan diberikan tabel yang berukuran elemen dan sudah berisi nilai integer. Carilah nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus dalam tabel tersebut. Mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat, classified. Persoalannya diberikan himpunan titik P yang terdiri dari n buah titik xi atau yi pada bidang 2 dimensi. Tentukan jarak terdekat antara dua buah titik dalam himpunan P tersebut. Penyelesaiannya dengan divide and conquer, asumsi sama dengan adalah 2K dan titik diurut berdasarkan absis X, algoritma classified. Satu adalah solver. Jika N sama dengan 2 maka jarak kedua titik dihitung langsung dengan rumusan include N. 2. Divide bagi himpunan titik ke dalam dua bagian, left dan right. Setiap bagian mempunyai jumlah titik yang sama. 3. Conquest yang diterapkan algoritma D dan J pada masing-masing bagian. 4. Pasangan titik yang jaraknya terdekat ada 3 kemungkinan letaknya. A. Pasangan titik terdekat terdapat di bagian left. B. Pasangan titik terdekat di bagian right. C. Pasangan titik terdekat dipisahkan oleh garis terbatas. L. Yaitu titik left dan satu titik right. Jika kasusnya adalah C, maka lakukan tahap combine untuk mendapatkan jarak dua titik terdekat sebagai solusi persoalan semula. Lanjut. Kali ini kita akan bahas tentang quicksort, termasuk pada bentukan sulit, membagi, mudah menggabung, hard speed join. Tabel A dibagi istilah harus menjadi A1 dan A2. Demikian sehingga elemen-elemen A1, elemen-elemen A2, teknik mempartisipable. Pilih X, A1, AN sebagai default. Pindai tabel dari kiri sampai temukan APX. Pindai tabel dari kanan sampai temukan AQX. Pertukaran AP dan AQ. Ulangi 2 dan posisi P plus 1 dan 3 dari posisi Q. Min 1 sampai kedua pindahan bertemu dengan tabel. Cara pemilihan pivot. Pivot adalah elemen pertama atau elemen terakhir atau elemen tengah tabel. Pivot dipilih secara acak dari salah satu elemen tabel pivot. Elemen mini tabel. Kompleksitas argumen quicksort. 1. Kasus terbaik, bad case. Kasus terbaik menjadi pivot agar elemen menjadi sedemikian sehingga kedua upah tabel berukuran relatif sama setiap kali partisipasinya. 2. Kasus terburuk, worst case. Kasus ini terjadi bila pada setiap partisi pivot selalu elemen maksimum atau elemen minimum tabel. Kasus jika tabel tersebut sudah terurut menaik atau menurun. Kasus rata-rata. Kasus rata-rata average case. Kasus ini terjadi jika pivot dipilih secara acak dari elemen tabel dan peluang setiap elemen dipilih menjadi pivot dan sama. Itu seterusnya. Theft n, null n, 2 log n. Perpangkatan. Misalkan A ke R dan N bilangan-bilangan buat tidak negatif. AN, A kali X sama dengan X. A kali A sama
kali A dalam kurang N kali jika N lebih dari 0 sama dengan 1. Jika N sama dengan 0, jika N sama dengan 0. Perkalian matriks, misalkan A dan B, dua buah matriks berukuran N kali N. Perkalian matriks C sama dengan A kali B. 6. Perkalian dua buah bilangan bulat yang besar. Persoalan misalkan bilangan bulat X dan Y dan perpanjangan angka X sama dengan kali 1 kali 2 kali 3 titik-titik X yen. Y sama dengan Y 1, Y2, Y3. Nah, hitunglah hasil kali X dan Y. Hanya algoritma Greedy. Algoritma Greedy merupakan metode yang paling terpopuler untuk memecahkan persoalan optimasi problem. Jenis soalan minimum hanya ada dua macam soalan optimasi. Satu maximation, minimation. Contoh persoalan optimasi, masalah penukaran uang, diberikan uang senilai A. Tukarkan dengan koin-koin uang yang ada berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut. Soal minimasi contoh. Itu ada contohnya, itu kan banyak koin 1, 5, 10, dan 25. Uang senilai A sama dengan 32 dapat ditukar dengan banyak yang berikut. 32 sama dengan 1 plus 1, 1 plus 1, titik-titik plus 1 sama dengan adalah 32 koin. 32 koin adalah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 10 tambah 1 jadinya 7 koin. 32 adalah 10 plus 1 sama dengan 5 koin. Dan seterusnya. Minimum 32 sama dengan 25 plus 5 plus 1 plus 1 sama dengan 4 koin. Berarti rakus, tamak, atau bola. Jadi adalah take what you can get now. Algoritma ini membentuk solusi langkah per langkah, step by step. Pada setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dievaluasi. Karena itu pada setiap langkah harus dibuat keputusan yang baik dalam menentukan pilih. Pada setiap langkah kita melakukan pilihan optimum lokal optimum dengan keharapan bahwa sisanya mengarahkan ke solusi global. Algoritma Greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah. Pada setiap langkah, satu mengambil pilihan yang terbaik dapat berubah pada saat itu tanpa memperhatikan konstruksi di depan prinsip take what you can get now. Dua berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan baik dengan optimum global. Tujuan masalah penengkaran Sari Getty pada setiap langkah pilihan koin dengan nilai terpesan sisa. Misal A, 32 koin dia adalah 1, 5, 10, dan 25. Dan selanjutnya langkah 1, langkah 2, langkah 3. Itu ya. Satu adalah himpunan kandidat C, himpunan solusi S. Selanjutnya ada fungsi seleksi function. Dan juga ada fungsi kelayakan. 5 ada juga fungsi objektif. Dengan kata lain, algoritma melibatkan pencarian sebuah himpunan bagian S dan kandidat C. Yang dalam hal ini, SR memenuhi beberapa kriteria yang terkait untuk menyatakan suatu solusi yang dioptimasi oleh fungsi objektif pada pasal penukaran uang. Himpunan kandidat, himpunan koin yang mempersaingkan 1, 5, 10, 25 paling sedikit mengandung 1 koin untuk setiap nilai. Himpunan solusi atau nilai yang dipilih tepat sama jumlahnya dengan nilai uang yang diberikan. Fungsi seleksi itu juga pilihan koin yang bernilai tertinggi maka dia yang tersiap. Fungsi layak atau menguji apakah nilai total dari himpunan koin yang dipilih menuju jumlah uang yang dibayar. Fungsi objektif jumlah koin yang digunakan minimum. Oke, ya itu untuk solusi optimum dan suboptimum atau pursuit optimum. Alasannya algoritma Getty tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada. Sebagaimana pada metode search terdapat beberapa fungsi hasil yang berbeda, sehingga kita harus memiliki fungsi yang tepat jika kita ingin algoritma menghasilkan solusi optimal. Jadi pada bagian masalah algoritma Getty tidak selalu berhasil menemukan solusi yang optimal. Itu adalah contoh-contohnya tadi yang A ini algoritma Getty. Contohnya saja itu contoh-contohnya. Lanjut. Oke, contoh-contohnya bila algoritma Greedy minimum atau normalnya itu dapat dibuktikan secara metode contoh cara bagian masa penukar uang, nilai uang, himpunan unsur DN himpunan solusi X. Itu ada juga penyelesaian dengan search
Gak ada penasaran karena geser kiri pada setiap langkah. Pilih koin dengan nilai terbesar dari himpunan koin yang tersisa. Agar himpunan koin berikut optimal, maka perlu pengurutan himpunan koin dalam urutan yang menurun. Oke. Jika himpunan koin sudah turun-turun, maka kompleksitas algoritma Grady sama dengan 0 dalam kurung n. 2 tadi minus waktu di waktu sistem menjadwalan. Itu ada 3 interconnect exact. Ada juga Grady by profit. Pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai keuntungan terbesar mencoba dan juga selanjutnya mencoba maksimum keuntungan akan memilih objek yang paling menguntungkan terlebih dahulu. Grady by density. Satu adalah pada setiap langkah knapsack diisi dengan objek yang mempunyai P atau I terbesar. 2 adalah mencoba maksimum keuntungan dengan memilih objek yang mempunyai keuntungan per unit berat terbesar. Grady by weight. Pada setiap langkah pilih objek yang mempunyai berat teringan. Mencoba maksimum keuntungan dengan memasukkan sebanyak mungkin objek dalam knapsack. Okay. Function knapsack penyelesaian dengan active search. Oleh karena itu dapat dibaca penjadwalan job dengan tenggat waktu mesin. Oke. Lanjut. Warna circle dasar terpendek. Termagati atau baca semua karakter dan itu frekuensi kemudian karakter setiap karakter penyusun bersimpul tunggal setiap penyusun frekuensi kemudian karakter tersebut. Oke, baik, terima kasih untuk presentasinya berikut.